di dalam materi listrik dinamis ini, kita akan membahas berbagai konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi. Nah, untuk bisa memahami konsep-konsep kelistrikan itu, ada beberapa materi yang akan kita kaji ya. Ada tentang arus listrik, hukum Ohm, hambatan listrik, rangkaian listrik, energi daya listrik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat Ananda sekalian. Listrik, kita tahu bahwa listrik itu berasal dari kata ini ya, dari kata elektron. Bahasa Inggrisnya elektron. Kalau di bahasa Indonesia kan listrik. Ketika kita bicara tentang elektron, berarti yang dimaksud dengan listrik itu adalah sesuatu yang bermuatan. Kita tahu muatan listrik itu ada dua, ada muatan positif dan ada juga muatan negatif. Nah, secara khusus disebut arus listrik itu adalah aliran muatan positif. Nah, arus listrik itu dapat dianalogikan seperti aliran air ya. Kita tahu air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, arus listrik juga begitu. Dia dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Tidak mungkin air bisa mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi tanpa ada energi dari luar ya, tanpa ada pompa. Nah, nanti arus listrik juga begitu, dia tidak mungkin mengalir dari tegangan yang rendah ke tegangan yang tinggi, kecuali nanti ada energi lain yang membuat itu bisa terjadi. Nah, jadi mudahnya kalau ditanya arus listrik itu mengalir dari mana? Jawabnya adalah dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, kemudian kalau misalnya ada konduktor yang bertindak sebagai penghantar berarus, dan di sebelah kiri adalah potensial yang tinggi, di sebelah kanan potensial yang rendah. Maka keadaan ini kita bisa tebak arusnya mengalir dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Karena di kiri potensialnya tinggi, di kanan potensialnya lebih rendah. Tetapi elektronnya itu bergerak sebaliknya. Elektron itu bergerak dari potensial yang rendah ke potensial yang lebih tinggi. Kalau arusnya ke kanan, berarti elektronnya ke kiri. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui di suatu tempat itu potensialnya tinggi atau rendah? Maka dibandingkan saja. Ketika ada titik A, titik B, sama-sama bermuatan, maka nanti yang potensialnya itu lebih tinggi adalah titik yang muatan positifnya lebih banyak ya. Nah, di gambar ini ada bola A, ini ada 8 muatan positif. Sedangkan di bola B ada 4 muatan positif. Seperti yang Bapak bilang tadi, potensial tinggi itu ditentukan oleh banyaknya muatan positif. Karena A muatan positifnya lebih banyak, berarti potensial di A itu lebih besar daripada di B. Nah, karena antara bola A dan bola B yang beda potensialnya ini berbeda, itu dihubungkan oleh konduktor. Konduktor itu bisa menghantarkan arus ya. Maka di sini muncul arus listrik. Nah, dari mana alirannya? Tentu dari A ke B. Kenapa dari A ke B? Karena potensial A lebih besar daripada potensial B. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Makanya di dalam slide ini Bapak tuliskan arus listrik mengalir secara spontan. Dia tiba-tiba gitu. Selama ada perbedaan tegangan dia akan mengalir terus gitu. Dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui konduktor. Kalau tidak ada konduktornya, maka dia tidak akan muncul arus. Muatannya tidak akan berpindah. Karena nggak mungkin muatan ini lompat-lompat ya. Tidak mungkin. Tidak sebaliknya. Tidak mungkin arus itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini jangan dilupakan ya. Bagaimana cara menghitung kuat arus listrik? Nah, secara definisi kuat arus listrik itu ya diartikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir
melalui penampang konduktor tiap satuan waktu. Nah, ini yang dimaksud dengan kuat arus listrik. Seberapa banyak nanti muatan yang mengalir? Muatan apa yang mengalir? Tentu muatan yang bergerak itu adalah elektron, bukan muatan positif ya. Elektronnya yang bergerak. Seberapa banyak elektron yang melewati suatu konduktor tiap detik misalnya, nah itu adalah kuat arus listrik. Nah, secara matematika, kuat arus listrik itu simbolnya adalah I ya, adalah I besar. Banyaknya muatan itu adalah Q besar. Waktu adalah T kecil. Nah, berarti I sama dengan Q per T. Kalau misalnya nanti ditanya besarnya Q melalui rumus ini juga bisa. Q sama dengan I kali T. Nah, ini bisa ya. Bagaimana kalau nyari T, Pak? Nah, kita tinggal buat perubahan rumus. Kalau nanti ditanya T, nah ini kan di bawah. Ini tukar posisi saja I sama T. Berarti menjadi Q per I. Nah, ini perubahan rumus biasa ya. Kalau nanti misalnya besaran-besaran muatan ditanya, buat besaran arus ditanya, atau bahkan waktunya yang ditanya. Nah, cuman sebagai tambahan yang nggak boleh lupa, Q itu kan sebagai total muatan yang mengalir pada suatu konduktor ya. Misalnya ini ada konduktor, nah ini ada konduktor, yang mengalir muatan itu kan elektron. Nah, elektron ini gerak gitu, elektron ini pindah. Nah, elektron ini pindah. Maka kalau nanti ditanya berapa banyak elektronnya, kita bisa hitung begini. Q itu adalah N kali E. E ini elektronnya. Jadi muatan elektron itu, ya, muatan elektron itu adalah 1,6 minus ya, kali 10 pangkat minus 19 kulom. Nah, berarti Q itu adalah banyaknya elektronnya dikali dengan muatan elektron. Jadi kalau nanti ditanya N, nah berarti total muatan, berapa total muatannya, berapa kulom, dibagi dengan berapa besar muatan elektronnya. Nah, besar muatan elektronnya itu adalah ini. Min 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulom. Kalau menghitung banyaknya elektron itu tidak usah dimasukkan tanda minusnya ya. Karena kita menghitung banyaknya gitu. Nah, jadi ini ada contoh ya. Muatan listrik sebesar 20 kulom mengalir pada penampang konduktor selama 5 sekon. Berapa kuat arus listrik yang melalui konduktor? Berapa jumlah elektron yang mengalir pada penampang konduktor tiap sekon? Jika diketahui elektron, muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulom. Ini sebenarnya ada minusnya, tapi kita nggak perlu masukkan tanda minusnya ya. Kalau ngitung berapa banyak elektron. Nah, kita jawab saja. Ini mudah. Pertama kita buat dulu besaran yang diketahui. Yang diketahui pertama muatan listrik. Simbolnya apa? Muatan listriknya berapa? Simbolnya apa? Q ya. Sama dengan 20 kulom. Mengalir pada penampang konduktor selama 5 sekon. Berarti T-nya 5 sekon. Nah, yang ditanya, yang pertama adalah kuat arus, I. Baru yang kedua, N. Kalau kita mau hitung kuat arusnya, kita tinggal masukkan rumus. Rumus kuat arus tadi adalah Q per T. Nah, Q-nya itu 20 kulom. Sedangkan waktunya itu adalah 5 sekon. Berarti kuat arusnya sama dengan 20 bagi 5. Iya, 4 ampere. Nah, ini arusnya. Tapi kalau ditanya misalnya adalah jumlah elektron, masih ingat kan Q sama dengan rumus Q adalah N kali E kan? Nah, berarti kalau misalnya kita ditanyakan N, berarti N sama dengan Q per E. Nah, Q per E. Nah, sehingga N sama dengan, tinggal masukkan aja berapa nilai Q. Nilai Q tadi kan 20 ya. 20 kulom bagi, nah, muatan elektronnya itu berapa? Aslinya kan min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Tidak usah masukkan tanda minnya, langsung saja 1,6 kali 10 pangkat min 19.
10 pangkat minus 19, kalau naik dia jadi positif pangkatnya. Nah, ini tinggal 20 bagi 1,6 kali 10 pangkat 19. Nah, jangan lagi ada minus. Nah, berarti sama dengan ya, berarti Q sama dengan 12,5 ya, kali 10 pangkat 19. Nah, biar hilang komanya, ambil 10 1 dari pangkat 19. Biar nanti pangkat 19 jadi pangkat 18. Jadi ini hasilnya menjadi 125 kali 10 pangkat 18. Jadi bukan pangkat 19 lagi. Kenapa? Karena komanya sudah diambil untuk yang ini. Satu buah nolnya sudah diambil untuk menghilangkan koma. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh untuk mengerjakan tipe soal yang seperti ini. Nah, hukum Ohm itu tadi sudah Bapak singgung ya. Sebenarnya terkait dengan kenyataan bahwa Ohm pernah melakukan suatu eksperimen yang mencoba meneliti hubungan antara tegangan sama arus. Nah, apa yang ditemukan oleh si Ohm? Jadi Ohm waktu meneliti, ya ini misalnya ada grafik ya. Di sini arus, di sini tegangan. Jadi dia mendapati satu kenyataan bahwa ternyata antara arus sama tegangan itu dia linier, lurus gitu. Semakin besar arus, semakin besar tegangan. Nah, sehingga kenyataan ini ya membuat beliau mengatakan bahwa ternyata R itu adalah nilai konstan yang diperoleh dari tegangan dibagi arus. Jadi kalau misalnya tegangan dibagi arus, itu kita dapat kemiringannya ini. Nah, kemiringannya itu selalu tetap karena dia garis lurus, linier. Nah, kemiringannya itulah sebenarnya hambatan. Kalau dalam matematika, nilai R itu diperoleh dari tangen si alfa. Nah, ini R itu berarti berapa tingginya ini? Tingginya itu V. Ya, delta V. Berapa lebarnya ini? Itu delta I. Nah, makanya antara delta P per delta I ketika dia dibandingkan nilainya konstan. Nah, ya. Sehingga karena sudah terbukti konstan pada rangkaian yang memenuhi hukum Ohm, kita bisa dapati kalau misalnya nanti disuruh ngitung tegangan, tinggal kali silang aja ini. I kali hambatan. Nah, ini ya. Kalau misalnya nanti disuruh nyari arus, berarti kita tinggal buat tegangan bagi hambatan. Nah, ini jangan lupa. Ya, ini rumus ini selalu kita pakai. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya ini. Ya, apa namanya? Ada bola lampu ya. Bola lampu itu katakanlah gini. Bola lampu itu ya lampu, bola lampu. Gimana? Ini misalnya bola lampunya, ya. Ecek-eceknya bola lampunya ini ya bisa ngalir arus ya, hidup nyala dia. Oke. Ini bola lampu diberi tegangan listrik. Nah, diberi tegangan listrik sebesar 6 volt. Nah, jadi ini ada rangkaiannya seperti ini. Nah, ini ada tegangan, ini ada hambatan. Nah, hambatan pada bola lampu dikatakan di soal ini sebesar 20 ohm. Nah, ini 20 ohm, jangan bingung. Sedangkan tegangannya itu sebesar 6 volt. Nah, 6 volt ya. Nah, yang ditanya yang pertama, berapa arus yang mengalir pada lampu ini? Ya gampang sekali ya. Kita tinggal pakai hukum Ohm saja. Bahwa hukum Ohm itu kan R sama dengan P per I kan, nak? Berapa? 0,3 ampere ya. Nah, gitu. Gampang kan? Kalau pertanyaan yang B itu, ya, pertanyaan yang B, dia nanya arus, berapa arusnya saat tegangannya itu 12 volt.
Nah, jadi kalau rangkaian ini tegang baterainya misalnya diganti jadi yang 12 volt. Jadi harusnya kan tetap rumusnya P per R ya. P per R. Tapi tegangan yang kita gunakan di sini adalah tegangan yang baru, yaitu 12 volt. Nah, hambatannya berapa? Karena bola lampunya itu sama, tidak diganti, berarti hambatannya tetap 12 bagi 20 hasilnya adalah. Coba lihat, mana lebih besar? Arus pada soal A atau arus pada soal B? Soal B ya, kalau yang A kan 0,3 ampere, yang B 0,6. Kira-kira kenapa tegangan pada soal kenapa arus pada soal B itu lebih besar? Karena jelaslah Pak, arusnya jadi lebih besar. Kenapa? Karena tegangannya lebih besar dari yang A. Kalau yang A tegangannya cuma 6 volt, tetapi pada soal B tegangannya 12 volt. 2 kali lipat kena. Makanya arusnya pun menjadi 2 kali lipat. Kalau yang pertama arusnya 0,3 ampere, tegangannya sekarang menjadi 0,6 ampere. 2 kali lipat. 0,3 kali 2 kan 0,6. Kenapa menjadi 2 kali lipat arusnya Pak? Karena tegangannya pun 2 kali lipat. Kalau nanti tegangannya 4 kali lipat, arusnya jadi berapa kali lipat? Ya 4 kali lipat juga lah. Ya. Dinaikkan tegangannya 4 kali lipat dari semula. Nanti arusnya pun menjadi 4 kali lipat. Kenapa? Karena itu konsekuensi dari hukum Ohm. Hambatannya kan tetap. Nah, selain hukum Ohm tadi, ternyata hambatan listrik itu punya rumus lain. Nah, rumus lainnya itu, kalau misalnya ini ada suatu penampang konduktor, penampang konduktor ini katakanlah panjangnya itu adalah L, panjangnya L. Terus konduktor ini punya luas penampang R, ya, jari-jarinya R. Kalau luas penampangnya itu A itu luas penampangnya, luas penampang, ya. Kalau L ini panjang kawatnya, panjang penghantar, ya, panjang penghantar. Nah, kalau karakteristik bahannya, ya, itu rho. Nah, rho itu namanya hambatan jenis. Hambatan jenis ini tergantung sifat daripada bahannya. Tadi kan Bapak cerita, besi dengan baja itu beda karakternya. Kemampuan dia menghantarkan harus beda. Emas sama aluminium beda juga. Tembaga, nikel itu juga berbeda ya. Jadi intinya yang ingin kita tegaskan di sini adalah bahwa pada konduktor dia punya hambatan listrik yang kalau dirumuskan berdasarkan eksperimen, hambatan listrik itu R sama dengan hambatan jenis rho dikali dengan panjang kawatnya dibagi dengan luas penampangnya. Kalau misalnya ditanya hambatan jenisnya itu, hambatan listriknya, rho sama dengan R sama dengan rho kali L per A. Cuman kalian harus hati-hati saat misalnya mau menghitung A, kalian lihat penampangnya itu bentuknya apa. Kalau bentuknya adalah lingkaran, maka A-nya itu luas lingkaran. Pi R kuadrat. Ini untuk luas lingkaran. Ya. Tapi kalau nanti penghantarnya itu persegi, rumus A-nya jangan gunakan pi R kuadrat. Kalian gunakan rumus luas persegi. Luas persegi itu kan dulu udah pernah belajar di SD atau di SMP. Panjang kali lebar. Nah, nanti kalian sesuaikan aja. Nanti menggunakan rumus yang mana. Terserah. Yang penting kalau disuruh menghitung hambatan listrik konduktor, selain hukum Ohm, nah, kalian bisa gunakan R sama dengan rho L per A. Kita buat dulu diketahui. Katanya kawat ini pertama panjangnya 2 meter. Berarti kita buat L-nya 2 meter. Terus luas penampang tadi kan simbolnya A ya, dengan 5 cm kuadrat. Nah, hambatannya dalam keadaan yang ini itu 100. Nah, yang ditanya adalah berapa hambatannya sekarang? Kalau L-nya 4 meter, luas penampangnya 1,25 cm kuadrat. Nah, berapa R-nya? Supaya mudah kan, Nak? Ini kita nomori saja. Misalnya keadaan pertama itu L1.
Nanti panjang yang kedua kita namai L2. Luas penapang pertama kita namai A1, luas penapang kedua kita namai A2. Hambatan pertama kita namai R1, hambatan kedua kita namai R. Nah, berarti yang ditanya itu adalah berapa R2 kita. Oke. Nah, untuk ngejawabnya kalau ada soal kayak gini, kalian buat aja perbandingan, ya. Oleh karena kita buat keterangannya, oleh karena R itu kan rumusnya rho L per A, toh? Ya. Maka nanti kalian tinggal buat yang ditanyakan R2. Berarti R2 per R1 gitu buatnya, nak. Sama dengan masukkan rumusnya. Rho L2 per A2. Karena ini R2 yang di atas. Baru bagi rho L1 per A1. Karena yang di bawah adalah R1. Oleh karena bahannya kan sama, kawatnya kan sama, cuman bedanya panjang dan luas. Ini hambatan jenisnya kita coret. Nah, paham ya? Nah, berarti ini rumusnya menjadi L2 per A2, kita tulis L2 per A2 kali, ini kan bagi L1 per A1. Supaya ini bisa jadi kali, ini kita balik, nak. Per ini jadi kali, tapi yang L1 per A1 berubah menjadi A1 per L1. Nah, sehingga ini sama dengan, kita dekatkan aja L dengan L, A dengan A. L2 per L1 kali A1 per, untuk mendapatkan R2 per R1 sama dengan L2 tadi berapa? Kalau kita buat perbandingan kayak gini kan, kita nggak repot ngitung koma. Kalian tinggal coret nih, karena udah meter, habis meternya kan. Sentimeter kuadrat pun kita tinggal coret, jadi nggak perlu kita ubah satuan. Nah, tinggal enak gitu. Nah, sehingga ini sama dengan, ya udah kita bagi karena ini bagi 2,5. Berarti R2 per R1 sama dengan 8. Maka kan yang ditanya R2, disilang aja ini. 8 kali R1 kali silang. Sehingga nilai R2 menjadi 8 kali R1-nya tadi berapa ya? Berapa ohm? Jadi deh. Nah, itu caranya. Hambatan listrik konduktor. Hambatan listrik konduktor. Yang hambatannya itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau misalnya ada suatu hambatan, ini hambatan ya. Hambatan ini dinaikkan suhunya. Naikkan suhunya. Misalnya dia dibakar gitu ya, dibakar dengan api. Ya, misalnya ada api yang membakar gitu. Ini dibakar, maka ini menjadi panas. Ketika hambatannya menjadi panas, ternyata nanti hambatannya itu makin meningkat. Nah, hubungannya itu bagaimana? Rumusnya kita bisa, hambatan setelah dipanaskan itu sama dengan hambatan mula-mula sebelum dipanaskan dikali ya, kali 1 tambah alfa kali delta T. Nah, ini jangan lupa. Ya, rumus ini jangan dilupakan. Nah, apa itu RT? RT itu hambatan ketika terjadi perubahan suhu. Ya, ini hambatan akhir ya. Setelah terjadi perubahan suhu. Kalau R0 itu adalah hambatan awal ya, hambatan awal sebelum terjadi perubahan suhu. Satuannya juga ohm. Nah, kalau alfa itu apa? Koefisien suhu hambatan jenis. Kalau alfa itu adalah koefisien suhu hambatan jenis ya. Apa itu satuannya? Satuannya itu adalah per derajat Celcius. Per derajat Celcius. Ya, sedangkan delta T itu adalah T tinggi kurang T rendah, T2 kurang T1. Suhu akhir kurang suhu mula-mula.
Kita buat sini T2, suhu akhir, satuannya derajat Celcius, T1 adalah suhu awal, satuannya adalah derajat Celcius. Berarti otomatis delta T itu satuannya adalah derajat Celcius. Untuk tipe soal ini memang agak sedikit mendalam ya, butuh konsentrasi tinggi. Nah, sekarang mari kita coba telaah sama-sama ya. Kita buat dulu besaran yang diketahui. Sebuah termometer hambatan terbuat dari platina dengan koefisien suhu. Nah, kita buat berarti itu alfa. Nilainya 3,92 kali 10 pangkat 3 per derajat Celcius. Nah, pada suhu 20 derajat Celcius berarti itu suhu rendah, T1. 20 derajat Celcius. Hambatannya 50 ohm. Nah, itu berarti hambatan mula-mula. R0. Besarnya 50 ohm. Waktu dicelupkan ke dalam bejana berisi logam indium yang sedang melebur, waktu sedang panas banget, hambatannya menjadi 76, berarti itu RT. RT-nya itu adalah 76,8 ohm. Nah, yang ditanya adalah, tentukan titik lebur. Nah, berarti itu suhu tingginya. Berarti tentukanlah T2-nya. Bagaimana cara ngitung T2? Ya, dari besaran yang sudah diketahui. Kita masukkan rumusnya. RT sama dengan R0 kali 1 tambah alfa delta T. Nah, karena ini masih ada kurung, kita kalikan aja ke dalam. RT. Ya. Oh, ini kita bagikan boleh. RT per R0 sama dengan tinggal 1 tambah alfa kali delta T. Nah, ini perubahan rumus nih, nak. 1 ini boleh lompat kemari jadi minus. RT per R0 kurang 1 sama dengan tinggal alfa delta T. Nah, ini bisa kita kali silang, nyamakan penyebut. Ini menjadi RT kurang R0 kali 1. Nanti Ananda pelajari ya. Menyamakan penyebutnya menjadi R0. Sama dengan alfa delta T. Kita mau mengambil delta T. Nah, berarti ini alfa boleh turun kemari, tinggal delta T. RT kurang R0 bagi R0 kali alfa itu tinggal delta T. Nah, sekarang kita cari aja dulu delta T-nya. Maka ya, perubahan suhunya kita bisa hitung dengan rumus ini. Delta T sama dengan RT kurang R0 bagi R0 kali alfa. Coba kita hitung ya. Oh, diralat. Alfanya itu maaf ya. Alfanya ini bukan pangkat 3 tapi minus 3. Ini diralat ya. Ini alfanya pangkat minus 3 ya. Sehingga ketika pangkat minus 3 itu naik ke atas, dia jadi pangkat positif kan. Nah, dia jadi pangkat positif. Jadi ini dari 10 pangkat 3. Nah, itu kan delta T. Coba buat ke atas, kita kan tahu delta T itu T2 kurang T1. Yang ditanya kan T2. Berarti T2 itu kalau ini lompat kan jadi plus. Nah, berarti kalau ditanya berapakah suhu atau titik lebur dari indium tersebut, nah, ternyata jawabannya adalah 157 ya. Materi kita hari ini kita sudah tuntaskan tentang hambatan listrik dan melanjutkan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bapak berharap mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat.